Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bersyukur yang hakiki sebenarnya mengetahui siapa yang memberikan itu sama kita. Jadi menyadari siapa yang memberikan itu sama kita. Kalau kita sadar bahwa yang memberikan semua itu adalah Allah, kita bersyukur sama Allah. Ketika kita pulang ke rumah saudara dari tempat pekerjaan kita, kita lihat rumah kita. Apa yang ketika kita mau buka pintu gerbang kita? Apa yang kita ucapkan, saudara? Yang kita ucapkan, alhamdulillah, kita selamat dalam perjalanan. Kita jumpa lagi dengan rumah dan kediaman kita. Mestinya begitu. Tapi apakah ada orang yang begitu sampai dari rumahnya mengucapkan alhamdulillah? Belum tentu kan? Oleh karenanya mulailah. Ketika kita melihat rumah kita, bacalah alhamdulillah. Kemudian ketika kita memasuki gerbang kita, rumah kita, bacalah assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas 1 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barulah langkahkan kaki kita masuk ke dalam rumah kita atau ke gerbang kita yang ada paling depan. Dengan cara itu, saudara-saudara, kita sudah termasuk orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, syukur itu adalah mengetahui siapa yang memberikan. Orang punya jabatan, dia berada di Senayan, umpamanya, contoh. Apakah dia sudah mensyukuri? Bisa juga, bisa enggak. Karena mensyukuri ini adalah mengetahui siapa yang memberikan itu. Tapi karena dia merasa yang memberikan itu, dia bisa ada di Senayan itu adalah duitnya. Ya, dia bersyukur sama duitnya. Alhamdulillah dengan duit ya, duit yang saya miliki bisa saya bayar orang, bisa pilih saya. Atau dia bersyukur kepada yang mendukungnya. Ya, atau kepada orang yang membiayainya sehingga dia bisa hidup di Senayan dan masuk ke Senayan, umpamanya begitu. Ini syukur juga, tapi syukur yang keliru, saudara-saudara. Syukur yang sebenarnya bahwa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak aneh, saudara-saudara, kalau banyak orang-orang yang kita anggap orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang pandai, tinggal di sana, punya jabatan di sana, tapi tidak melaksanakan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukurnya bukan sama Allah, karena mereka jadi itu bukan dari Allah, dari orang yang membiayai dia, atau dari hasil usahanya sendiri, menurut pendapat dia. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita lanjut. Itu tadi syukurnya Adam, mengapa dia bersyukur sama Allah? Karena dia merasa apa yang didapati itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya. Waruya an Sa'id bin Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arba'un man utihinna faqad utiya khairid dunya wal akhirah. Dari Abi Qatadah Nabi bersabda, ada 4 macam. Barang siapa yang diberikan kepadanya 4 macam itu, dia sudah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan akhirat. Jadi dunia ini kalau dia sudah dapatkan itu, dia sudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Lisanun zakir. Lisan, lidah yang selalu dibuat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia masuk ke rumah, istrinya sehat, alhamdulillah. Dia masuk melihat benda-benda yang telah dibeli dengan harga yang mahal atau harga yang murah, diucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tiap hari banyak sekali yang diucapkan padanya. Semua dia merasa bahwa ini dari Allah. Lihat anaknya sehat, alhamdulillah. Lihat suaminya sehat, alhamdulillah. Menerima suaminya pula mengucapkan salam, sang istri yang pertama mengucapkan alhamdulillah sambil menjawab salam dari suaminya. Itulah syukur yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah pada saat-saat tertentu, tapi setiap saat
Dia merasa bahwa semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisanun zakirun, lisan yang pandai bersyukur pada Allah, yang sering mengucapkan alhamdulillah. Wa qalbun syakirun, yang kedua adalah hati yang bisa bersyukur. Jadi bukan sekedar sampai di lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi langsung hatinya menyadari bahwa semua ini dari Allah, dari dia harus kembalikan lagi pada Allah. Yang ketiga, badan sabiran, dan badan fisik yang sabar, fisik yang sehat, ya, fisik yang tegar, walaupun capeknya bagaimana dia bekerja, melaksanakan aktivitas dalam hidupnya, pulang dari kantor, pulang dari tempat pekerjaan, pulang dari perusahaan dan sebagainya, pulang dari pasar, ia tetap melaksanakan perintah Allah, ia tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Badanan sabiran. Dan yang keempat, wa zaujatan tu'inani fi dunya wa akhirati. Yang keempat, dia mempunyai istri. Yang keempat, dia mempunyai istri yang bisa menolong dia dalam urusan dunia dan akhiratnya. Jadi urusan rumah tangganya ditanggulangi oleh istrinya. Dia pulang semua sudah rapi, iya kan? Tinggal makan, sudah masak, rumah bersih dan sebagainya. Kalau memang belum punya pembantu, istri siap. Tapi kalau sudah punya rezeki, ya banyak, cari pembantu, senangkan istri kita. Ya, itu tugas suami. Istri itu bukan disuruh menjadi pembantu, bukan. Istri itu sebagai istri kita. Tapi kalau memang belum mampu, istri ini siap, ya, menanggulangi semua urusan rumah tangga. Inilah istri yang solehah. Kemudian saudara-saudara sekalian, itu 4 macam. Jadi yang pertama, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu berzikir, badan yang sabar, dan istri yang dapat menolongi kita dalam hidup mencapai dunia dan akhirat. Kemudian Nabi Daud juga memohon pada Allah agar dilindungi dari 4 macam juga. Kalau tadi dia minta agar mendapatkan yang 4 itu, tapi yang berikutnya Nabi Daud minta, ya Allah janganlah kami diberikan yang 4 macam ini. Fa'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Yang pertama, jangan kau berikan aku ya Allah seorang anak yang melebihi daripada bapaknya. Sayyid. Jadi anak yang selalu memberatkan. Seorang bapak nurut aja sama anak, maksudnya gitu. Jadi dengan kemauan anak macam-macam, bapaknya nurut aja. So, kalau nggak nurut sama anaknya, takut itu bapak. Jadi anak bersifat berlebihan. Seharusnya menjadi anak yang soleh, taat kepada orang tua. Justru dia yang berkuasa. Apa yang diminta mesti ada. Kalau nggak dia marah. Akhirnya bapaknya takut sama anaknya. Yang seharusnya anak takut sama bapak. Ya, ini jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak soleh yang nurut sama kita. Yang tidak membantah, membangkang sama orang tuanya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Daud. Yang kedua, wa min imra'atin tasayyibuni qablal masyib. Yang kedua, janganlah ya Allah engkau berikan kepadaku seorang istri yang membuat aku menjadi beruban sebelum datang waktunya. Jadi ada seorang istri yang selalu merongrong suaminya sehingga suaminya baru umur 30 tahun udah beruban. Ya. Kenapa? Karena mikirin kemauan istri yang berlebihan, minta ini, minta itu, setiap permintaannya tidak bisa, harus dipenuhi sehingga suami harus banting tulang cari rezeki itu kemana saja dia cari agar bisa mendapatkan dan memenuhi kemauan istrinya. Akhirnya baru umur 40 tahun atau baru 35 tahun udah berubah. Ya Allah, janganlah aku diberikan seorang istri yang membuat aku menjadi beruban lebih awal. Yang ketiga, wa malin yakunu adaban li. Janganlah kau berikan harta, tapi harta itu yang membuat aku jadi azab. Jadi diberikan harta, tapi harta yang membuat dia menjadi sombong, membuat dia menjadi lupa diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha wa law ra'a minni sayyi'atan afshaha. Dan janganlah engkau berikan kami seorang tetangga
atau beberapa tetangga kiri kanan kami yang selalu apabila melihat kebaikan kami dia diam aja. Tapi apabila melihat kami keburukan, dia sebarkan keburukan kami kepada yang lain. Kalau kita punya tangga seperti itu, tetangga tidak baik buat kita. Mestinya kalau kita menjadi tetangga, jadilah tetangga yang baik, yang bisa memberikan dan saling menolong kepada tetangga yang lainnya. Bukan menyebarkan berita-berita buruk, atau memfitnah, atau menghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan tetangganya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Daud, jangan sampai punya 4 macam tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian ada lagi di sini dari Abi Sufyan. Ia berkata, al-afiyatu lirrajuli fi arba'ati asya. Kita kan biasanya minta sehat walafiat. Sehat itu fisiknya, ya. Afiat itu dalamnya, jiwanya. Jadi sehat walafiat, fisiknya sehat, afiatnya juga hatinya sehat. Nah, bagaimana itu di sini disebutkan ada 4 macam, ya. Bagaimana kita bisa sehat di 4 macam itu, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, ya, rumah dan kediaman. Kita punya rumah, punya tempat kediaman. Ya. Yang kedua, penghidupan yang cukup. Ya, kita sudah punya rumah, nggak ngontrak, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada rezeki yang bisa mencukupi kehidupan kita, walaupun tidak banyak, cukupan aja. Istri yang memuaskan, istri yang tidak pernah memberikan rasa sama kita yang tidak enak. Dan yang keempat, tidak mengganggu lain orang. Al-afiyah. Jadi afiyah itu ada 4 macam. Kalau kita sudah punya rumah kediaman, penghidupan kita cukup apa adanya, ya apalagi banyak. Ya, cukup aja kita sudah bersyukur pada Allah, apalagi banyak. Istri yang bisa membaikkan kita. Kata Nabi, khairul mar'ati, sebaik-baik perempuan, idza nazarta sarratka. Wanita yang saleh. Kalau jadi istri yang saleh, apabila dipandang, dilihat oleh suaminya, sarratka, ia memberikan gembiraan engkau. Dia senyum, enggak cembetut. Begitu dipandang suami, dipanggil suami, ia segera datang menjumpai suami dengan senyuman yang indah, sehingga suami merasa senang mempunyai istri seperti dia. Bukan begitu dipanggil enggak mau nyaut, teriak, marah-marah sambil wajah yang ditekuk 20 dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi istri yang soleh yang pertama, idza nazarta saratka, apabila engkau pandang, ia menggembirakan kau. Yang kedua, iza amartaha atau atha, apabila engkau perintahkan kepadanya, dia taat. Istri yang soleh selalu taat sama suaminya. Ya, nggak mau membangkang, nggak mau menyakiti suaminya. Yang ketiga, wa iza ghibta anha, apabila engkau tidak ada di rumah, ia dapat memelihara dirinya dan dapat memelihara milik-milik kamu yang ada di rumah. Nah, istri soleha. Jadi kalau suami sedang tidak ada di rumah, ia tidak mau menerima tamu laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya, nggak mau menerima tamu. Dia duduk di depan, suami saya belum pulang, nggak disuruh masuk, saudara. Adabnya begitu. Jadi istri yang soleha tidak mudah menerima laki-laki masuk ke rumahnya. Jadi kalau dia belum ada di rumah, suaminya dibilang belum pulang. Nanti aja kembali jam sekian, suami saya selalu pulang. Tidak menempatkan suami siapa saja, laki-laki siapa saja datang diterima. Sebab ini akan menjadi fitnah nantinya. Apalagi bagaimana perasaan seorang suami pulang dari rumah, pulang dari kantor, begitu masuk ke rumah, istri kita lagi ngobrol sama laki-laki yang kita tidak kenal siapa dia. Pasti kan sakit hati. Ya kan? Supaya ini tidak terjadi, makanya jadilah istri yang soleha. Seorang laki-laki atau suami apabila mendapatkan istri yang soleha, itu dia akan puas semuanya. Ya. Dan yang keempat, tidak mengganggu lain orang. Jadi istri kita tidak mengganggu orang lain, masing-masing kehidupannya ya udah dia kita. Jangan terlalu kepo bahasa kita sekarang ya. Mau tahu urusan orang aja, diceritakan sana, diceritakan di sini, itu yang tidak baik, saudara.
Demikian para jamaah sekalian, sampai sini dulu tentang hal-hal yang sifatnya syukur. Jadi syukur itu artinya mengetahui siapa yang memberinya. Setelah itu apa yang mesti kita lakukan? Syukur ada yang dengan lisan. Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah banyak-banyak. Ketika kita melihat, ketika kita mengingat, ketika kita mendapatkan, segera ucapkan alhamdulillah. Itu syukur dengan lisan. Syukur dengan hati, hati kita menyadari bahwa ini semua dari Allah. Akhirnya kalau kita mensyukuri itu, tempatkan. Kemudian syukur dengan anggota tubuh kita sehat, laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Jadi syukur terhadap badan kita sehat, kerjakan perintah Allah, jauhkan apa yang dilarang Allah. Syukur terhadap harta yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan harta itu dengan cara yang baik, bukan yang tidak baik. Syukur kita punya mobil, bawa mobil ke tempat-tempat yang baik. Jangan dibawa ke tempat-tempat yang buruk atau tempat-tempat yang jahat atau tempat-tempat yang berbuat maksiat. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum jama'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.